Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam session yang ketiga atau seri yang ketiga dari pembahasan kesembuhan luka-luka batin. Nah, pada session yang ketiga ini saya akan membahas tentang penyembuhan luka-luka batin. Di dalam proses penyembuhan luka-luka batin itu diperlukan dua langkah yang sangat esensi sekali, sangat penting sekali untuk setiap orang melakukannya untuk mengalami proses kesembuhan dari luka-luka batin mereka. Nah, langkah yang pertama yang perlu diambil oleh setiap orang yang ingin menerima proses penyembuhan dari luka-luka batin mereka adalah keterbukaan. Benar, keterbukaan. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Mengaku adalah bagian atau penjawantahan dari keterbukaan. Mengaku adalah satu tindakan dari melakukan keterbukaan. Dan di dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-32, juga dikatakan oleh pemazmur mengenai keterbukaan ini. Ayat yang kelima, "Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku." Selah. Nah, Bapak Ibu Saudara, Alkitab itu melihat bahwa sebuah keterbukaan adalah sebuah tindakan dari menelanjangi pekerjaan si jahat di dalam kehidupan orang percaya. Saudara, si jahat atau iblis itu bersifat gelap, sedangkan Allah bersifat terang. Di mana ada terang, di sana kegelapan hilang, sirna. Itulah sebabnya kenapa orang-orang yang terluka batinnya itu berusaha menjaga dirinya serapat mungkin, tertutup mungkin, ya, untuk menyembunyikan luka-luka batinnya. Itu sebuah tipu muslihat dari si jahat. Itu sebuah tipu muslihat dari si iblis. Semakin orang itu menutup diri, maka dia akan terjerembab atau terjatuh semakin dalam di dalam luka-luka batinnya yang tidak pernah sembuh. Ada orang yang terluka batinnya dari sejak dia kecil. Puluhan tahun dia merasakan batin yang terluka, penderitaan yang begitu berkepanjangan. Dan itu bisa merusak karakternya, sifatnya, mempengaruhi tindakannya, dan itu bisa menjadi salah satu penyebab sehingga dia melakukan tindakan-tindakan yang salah atau tidak benar. Nah, oleh sebab itu keterbukaan menjadi sangat penting. Keterbukaan adalah dimanifestasikan dalam bentuk pengakuan. Keterbukaan dimanifestasikan dalam bentuk pengakuan. Ya, di dalam Yakobus pasal yang ke-5. Saya bacakan ayat yang ke-16. "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan." Saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Jadi dengan kita mengaku dosa, dengan kita mengaku kesalahan, luka-luka kita, pelanggaran-pelanggaran kita kepada utusan daripada Allah, maka sebenarnya kita sedang terbuka kepada Allah itu sendiri.
Saya percaya hamba-hamba Allah itu adalah hamba-hamba Tuhan yang berintegritas, yang menjaga harga diri orang-orang yang dia layani, sehingga dia tidak akan mengumbarkan cerita-cerita rahasia-rahasia pribadi kepada orang lain. Oleh sebab itu, saudara, dengan kita terbuka, kita menelanjangi pekerjaan iblis. Ya, dengan kita terbuka juga, kita mematahkan tipu muslihat si jahat itu. Dipatahkan belenggunya, dihancurkan belenggunya. Selama saudara tidak terbuka, selama orang itu tidak terbuka, belenggunya itu begitu kuat. Tapi ketika kita terbuka, kita membuka diri kita berterus terang, kita mengakui, kita datang kepada Allah dan kita mengakui, maka kuasa kasih Allah akan mematahkan setiap belenggu tersebut. Dan hal yang berikutnya, keterbukaan juga membicarakan tentang bagaimana kita memberi tempat kepada firman Tuhan. Kita membuka diri kita kepada firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan datang bagaikan terang yang menerangi kita. Yang menjelaskan kondisi kita yang sesungguhnya. Banyak orang memakai topeng. Banyak orang hidupnya munafik. Dia seakan-akan baik-baik saja. Tapi sebenarnya hatinya terluka parah. Biarlah firman Tuhan yang menyinari. Menjelaskan kondisimu. Menjelaskan kondisi orang itu yang sebenarnya. Sehingga ketika kita tahu kondisi kita yang sebenarnya, kita sadar dan kita berbalik kepada Allah, mencari kesembuhan daripada Dia. Hal yang berikutnya tentang keterbukaan adalah keterbukaan juga membuat kita memperoleh jawaban dalam masalah kita, dalam luka-luka kita. Kalau orang itu terluka, lukanya itu dikorek-korek, dibersihkan, ya diterangi, ya supaya kotoran-kotoran itu disingkirkan, sehingga dokter bisa melihat kondisi yang sebenarnya dari luka itu, sehingga dokter bisa mengambil tindakan yang tepat. Dengan saudara terbuka, maka saudara akan mengerti hal apa yang harus saudara lakukan. Tapi selama saudara bersembunyi di kamar yang gelap, maka saudara tidak akan pernah tahu kondisi saudara yang sesungguhnya, kondisi orang itu yang sesungguhnya. Dan orang yang tidak pernah tahu kondisi sesungguhnya, dia tidak akan pernah menemukan solusi yang sesungguhnya bagi dirinya. Jawaban yang sesungguhnya bagi dirinya. Oleh sebab itu, sebelum orang mengalami kesembuhan atas luka batinnya, dia harus mengerti kondisi dia yang sesungguhnya. Dia membutuhkan Tuhan. Dia membutuhkan kasih Allah untuk menyembuhkan dirinya. Namun sebelum kasih Allah bertindak, dia butuh membuka dirinya terlebih dahulu. Saya berdoa bagi setiap saudara yang membutuhkan kesembuhan dari Allah untuk menyembuhkan luka-luka batin saudara, supaya saudara membuka diri saudara, datang kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan utus bagi saudara untuk melayani saudara. Hal yang kedua, selain keterbukaan, maka saudara perlu mengampuni. Yesus itu jelas sekali di dalam Matius pasal 6, menjelaskan bila engkau sedang mempersembahkan sesuatu kepada Allah dan kemudian engkau mengingat akan ada satu hal yang harus engkau selesaikan, maka tinggalkan dulu persembahanmu kepada Allah. Bereskan dulu permasalahan itu. Itu Yesus sudah jelas menjelaskan apa yang harus dilakukan. Bahwa tidak bisa orang beribadah dengan tulus, dengan sungguh-sungguh kepada Allah selama masih menyimpan rasa pahit kepada orang lain, rasa terluka, rasa marah, rasa dendam kepada orang lain atau kepada apapun, kepada keadaannya mungkin.
Jadi mengampunilah. Bagaimana saudara bisa mengampuni? Ada dua cara untuk saudara bisa mengampuni. Yang pertama adalah berdoa bagi orang yang sudah menyakiti saudara. Berdoa, doakan mereka. Supaya dalam doa tersebut saudara menyatakan bahwa saudara mengampuni orang tua saudara mungkin, saudara-saudara mungkin, keluarga mungkin, pasangan mungkin, siapa saja yang telah menyakiti saudara. Ampuni mereka dengan tulus. Ampuni sama seperti Kristus sudah mengampuni kita. Biarlah kita juga mengampuni mereka. Tapi saudara pasti tidak bisa mengampuni kalau saudara tidak menerima kekuatan dari Allah untuk mengampuni mereka. Berdoalah, Tuhan, aku ingin mengampuni, tapi aku tidak sanggup mengampuni. Aku butuh pertolongan-Mu ya Tuhan. Maka Tuhan pasti memberikan kekuatannya kepada saudara agar saudara dapat mengampuni mereka. Terlalu banyak cerita di dunia ini tentang hancurnya banyak orang karena kepahitan, karena dendam yang mereka miliki. Hidup mereka disetir oleh rasa dendam. Tapi ketika saudara mendengar apa yang saya sampaikan melalui video ini bukan sebuah kebetulan. Video ini sampai kepada saudara, agar video ini dipakai Tuhan untuk mencerahkan diri saudara. Apa yang harus saudara lakukan untuk terlepas dari belenggu luka-luka batin tersebut. Saya berdoa sungguh-sungguh bagi orang-orang yang terluka hatinya, agar mereka mendengar ini, mereka mendengar kebenaran ini, dan mereka bisa dipulihkan. Kesembuhan luka batin pada video yang pertama saya sudah jelaskan, itu adalah sebuah proses. Dia tidak terjadi secara instan, itu sebuah proses. Tapi selama saudara menjalani proses tersebut, saudara terbuka, saudara mengampuni, saudara mendoakan orang tersebut, ya saudara tidak menyimpan dendam, saudara tidak menyimpan luka lagi di dalam hati saudara. Maka prosesnya akan terus berjalan sampai saudara sembuh secara seutuhnya. Hal yang kedua di dalam mengampuni adalah saudara penting sekali meminta bantuan dari hamba Tuhan. Baik itu gembala saudara, baik itu ibu gembala saudara, atau hamba Tuhan yang lain yang Tuhan utus atau Tuhan percayakan untuk melayani saudara. Untuk apa? Untuk mendoakan saudara, agar akar pahit yang ada di dalam hati saudara dicabut oleh otoritas, oleh kuasa yang Tuhan berikan kepada sang hamba Tuhan. Mungkin saudara bertanya, apakah saya tidak bisa berdoa sendirian? Bagus kalau saudara memang di dunia saudara, memang di lingkungan saudara tidak ada hamba Tuhan, ya sangat sulit untuk menemukan hamba Tuhan yang bisa melayani saudara. Itu satu tindakan yang bagus di mana saudara berdoa sendiri kepada Tuhan. Tapi bila saudara tinggal di dunia, di lingkungan di mana ada utusan-utusan Allah, maka lebih baik saudara berdoa supaya Tuhan mengutus hambanya atau saudara dipertemukan dengan hamba Tuhan ya untuk mendoakan saudara. Kalau akar kepahitannya itu sudah besar seperti pohon yang sudah besar, tentu satu orang itu tidak kuat. Tapi dengan dibantu oleh sang hamba Tuhan, maka proses itu bisa terjadi. Akar kepahitan itu tercabut di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Nah,
Itulah sebabnya saudara penting sekali tinggal di dalam keluarga Allah, tinggal di dalam gereja yang Tuhan tetapkan untuk saudara. Gereja yang di dalamnya Allah taruh saudara untuk menjadi bagian dari jemaat itu. Karena setiap kita senantiasa membutuhkan pelayanan dari orang lain, dan mungkin orang lain juga membutuhkan pelayanan dari saudara. Pada satu kali ketika saya melayani di pedalaman Kalimantan Barat, ini sudah bertahun-tahun yang lampau, saya diizinkan Tuhan, waktu itu saya sedang berkunjung pelayanan ke satu kecamatan, saudara. Saya diizinkan Tuhan menjadi hamba Tuhan yang Tuhan utus untuk menyelesaikan konflik dendam antara ayah dan anak laki-lakinya. Ayahnya sudah umurnya mungkin setengah baya, anaknya mungkin umur 20-an tahun, ya. Si anak sudah bersumpah walaupun dia harus makan tanah, dia tidak akan mengakui bahwa itu adalah ayahnya. Dan ayahnya juga sudah bersumpah dia tidak akan mengakui itu anaknya. Ketika mereka sedang bertengkar itu, saya datang, saudara. Sebagai hamba Tuhan, saya memiliki otoritas rohani. Saya memiliki kewibawaan rohani. Saya menyatakan kebenaran firman Tuhan. Suhu emosional yang begitu tinggi tadinya, itu tiba-tiba bisa reda, saudara. Saya merasakan pekerjaan roh damai sejahtera itu sedang turun. Roh Kudus itu bekerja di dalam perkataan saya, di dalam pelayanan saya pada malam itu. Dan perseteruan kebencian yang begitu besar ini, itu bisa selesai. Anaknya menangis terseduh-seduh. Ayahnya juga menangis terisak-isak. Dan mereka saling memaafkan pada malam itu. Hubungan yang sudah terpisah jauh, itu bisa dipersatukan. Karena Allah adalah kasih. Kasih itu menjembatani. Kasih itu mengikat. Ketika seorang hamba Tuhan berjalan di dalam kasih Allah, kemanapun dia melayani, dia akan mempersatukan yang terpisah. Dia akan menyatakan kuasa kasih Allah dalam setiap kondisi yang ada. Itu satu pemulihan yang indah sekali. Sehingga sampai hari ini saya masih ingat. Padahal itu sudah terjadi begitu lampau, begitu lama sekali. Dan saya percaya juga, pemulihan akan Allah kerjakan dalam diri saudara, dalam batinmu, sehingga ketika engkau terbuka, engkau mengampuni, engkau memutuskan untuk mengampuni, luka-luka itu secara perlahan Allah bereskan. Secara perlahan proses itu akan menyembuhkanmu. Saya ingat ada satu kesaksian dari seorang hamba Tuhan. Ketika dia masih remaja, dia sama orang tuanya itu diusir, saudara, karena kenakalan remaja mungkin. Ya, ini anak yang masih remaja, masih pancaroba. Dan di tengah hujan yang deras itu, saudara, dia mencegat sebuah becak yang sedang berjalan. Dan dia naik di atas becak itu sambil terisak-isak menangis. Itu terjadi sudah puluhan tahun yang lampau. Ketika hamba Tuhan ini menceritakan kesaksiannya, dia sudah berumur setengah baya. Jadi sudah puluhan tahun yang lalu. Tapi tahukah saudara, Allah begitu peduli dengan kejadian-kejadian yang kecil. Dan ketika Tuhan menyembuhkan, dia menyembuhkan sampai pada kasus-kasus yang terkecil.
Dan pada satu hari di mana ketika dia sedang berdoa menikmati hadirat Tuhan, Tuhan membawanya kembali untuk mengingat kejadian itu. Dan Tuhan menunjukkan bahwa pada saat dia menangis dan sedang naik beca itu, Yesus berada di sampingnya. Yesus ingin menjelaskan bahwa tidak ada satu kejadian yang kecil, yang begitu menyakiti, yang terluput dari perhatiannya. Semuanya ada di dalam perhatiannya. Semuanya ada di dalam genggaman tangannya. Yesus selalu hadir di sana. Ketika sang hamba Tuhan itu mendengar bahwa Yesus ada di sana, dia menangis. Dia menangis. Dan dari sejak itu, dia disembuhkan. Dia mengalami pemulihan dari satu kasus yang kecil itu. Tapi yang menjadi penghambat mungkin di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara, saya tidak tahu apa saja yang sudah Bapak, Ibu, Saudara lewati dalam masa-masa di masa lalu, Saudara. Mungkin ada kejadian-kejadian yang terlalu pahit untuk diceritakan. Tapi percayalah, selama saudara terbuka kepada Tuhan, kasih-Nya pasti akan sanggup memulihkan. Kasih Yesus jauh lebih besar dari luka terbesar saudara. Kasih-Nya ajaib. Kasih-Nya bisa menyembuhkan luka sedalam apapun. Selama kita datang kepadanya. Haleluya. Saya mau berdoa bagi setiap saudara. Tuhan, Engkau melihat setiap saudara-saudaraku. Dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau melihat kondisi mereka. Dan hamba berdoa supaya hati mereka terbuka bagi Tuhan. Bagi firman-Mu. Dan supaya mereka bisa Tuhan curahkan kekuatan untuk mereka bisa mengampuni orang-orang yang sudah melukai mereka begitu dalam. Dan biar kasih Tuhan itu menyembuhkan hati mereka. Dan biar belenggu luka-luka batin yang selama ini membelenggu mereka. Itu dipatahkan. Mereka dimerdekakan. Mereka mengalami kebebasan di dalam Allah, kesembuhan yang seutuhnya bagi jiwa mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih-Mu ya Bapa yang menyembuhkan mereka. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa di video yang saya akan sampaikan. Video yang keempat nanti mengenai pemulihan hubungan Bapa dan Anak. Tuhan Yesus memberkati.